Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, pada video kali ini saya akan membahas lanjutan dari pembahasan soal OSN ya, OSN tingkat kota ataupun sering disingkat OSNK. Di sini saya masih latah ya, karena sebelum menjadi OSNK lagi namanya KSNK pada tahun lalu. Nah, tapi ini sebenarnya OSNK tahun 2022 atau tahun sekarang yang kemarin baru dilaksanakan gitu ya. Bidang fisika yang kemarin kita sudah membahas 2 nomor ya. Walaupun kita nggak tahu nomor berapa karena memang informasi ini dari siswa jadi gitu ya. Dan siswa tidak mengcapture menggunakan foto ataupun screenshot, tapi mereka mengingat-ingat soalnya jadi gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan nomornya juga tidak sesuai. Tapi yang jelas di sini itu soal yang berkaitan OSNK ini insya Allah valid jadi gitu. Nah, ini saya akan membahas 2 soal pada video kali ini. Nanti kita lanjutkan di part selanjutnya jadi gitu. Oke, baik. Pada soal ini kita memiliki sebuah peluru yang ditembakkan ke udara dengan kelajuan awal V0 yaitu 30 meter per sekon pada elevasi tertentu. Jadi ditembakkan pada elevasi tertentu. Sedemikian hingga peluru dapat menempuh suatu jangkauan tembak yang paling maksimum. Nah, jadi ternyata peluru ini ketika ditembakkan pada elevasi tertentu tersebut, nah jangkauannya paling maksimum dibandingkan sudut-sudut yang lain. Nah, jadi gitu. Peluru tersebut kemudian melewati 2 titik dengan ketinggian H. Nah, jadi nanti peluru itu dengan gerak pelurunya ya, yaitu gerak parabola, nanti dia melewati 2 titik yang ketinggiannya sama, yaitu H. Nah, jika jarak kedua titik tadi yang ketinggiannya H itu adalah 18 cm, nilai ketinggian dari H adalah, nah, jadi untuk mengerjakan ini maka kita pastikan ini dulu, yang namanya jangkauan tembak yang paling maksimum itu gimana, jadi gitu. Kondisi apa yang terjadi ketika ini? Nah, jadi jangkauan maksimum itu bisa diperoleh ketika ini ya teman-teman semuanya ya. Jadi kan kita tahu ketika kita memiliki sebuah peluru yang ditembakkan dengan kecepatan tertentu ya, ataupun kelajuan tertentu, maka nanti dia akan bergerak parabola. Nah, sedemikian hingga nanti dia mencapai jangkauan maksimum ataupun jarak horizontal maksimum. Nah, di mana kita tahu jarak horizontal maksimum di sini nanti akan ditentukan oleh kecepatan awalnya dan juga sudut elevasinya, yaitu saya tidak perlu menurunkan ya, ini nanti S-nya ataupun S max-nya itu adalah 2 V0 kuadrat sin theta cos theta dibagi dengan G, kan gitu ya, jadi gitu. Nah, jadi jangkauan yang terjadi S ini nanti yang paling maksimum. Nah, padahal V0-nya tetap ya, V0-nya tetap ini nggak diubah-ubah. Nah, jangkauan maksimum berarti diperoleh ketika apa? Ketika kita merubah tetanya. Nah, maka mari kita cari kira-kira pada theta berapa jangkauan itu paling maksimum. Maka caranya adalah dengan diturunkan terhadap theta sama dengan 0. Yang ini berarti kita mencari nilai S maksimum untuk pada theta tertentu. Jadi gitu. ds per dt sama dengan 0 atau turunan S terhadap theta sama dengan 0. Nah, apa turunannya ini? Ketika kita turunkan, maka ds per dt itu karena V0 sama G-nya konstanta, maka dia keluar 2 V0 kuadrat per G seperti ini. Nah, sisanya diturunkan. D sin theta cos theta per d theta. Kita tahu ketika ini tuh perkalian ya, maka nanti cara menurunkannya seperti hanya perkalian UV gitu ya, turunan dari 2 fungsi yang dikalikan, yaitu ketika teman-teman memiliki fungsi F sama dengan U kali V kan teman-teman, untuk mencari turunannya kan sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen kan gitu ya, sama kayak ini juga. Maka caranya adalah 2 V0 kuadrat per G yang nanti sebenarnya bisa dicoret dengan 0 ya. Nah, turunannya dari sini berarti yang depan diturunkan dulu. Sin theta diturunkan terhadap theta jadinya adalah cos theta, jadi gitu. Cos theta dikalikan cos theta. Nah, karena V-nya tetap ya tidak diturunkan. Ditambah dengan turunannya, ditambah dengan yang depan dulu, sin theta, dikalikan dengan turunannya belakang. Cos theta diturunkan jadi minus sin theta, jadi gitu. Nah, sehingga kita nanti memperoleh bentuk pertama ini kita coret dulu ya. Kita coret dulu. Karena ini 0 ya, 0 ini konstanta, maka tinggal dicoret saja. Sementara yang sebelah sini kita memiliki apa? Kita memiliki cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta sama dengan 0, jadi gitu.
Nah, pindah ruas ke arah kanan gitu ya, yang minus sin kuadrat theta, kita peroleh saya kirimkan aja ya, cos kuadrat theta sama dengan sin kuadrat theta, ataupun cos kuadrat pindah ruas ke kanan juga kita peroleh tan kuadrat theta sama dengan 1, atau tan theta itu sama dengan 1. Teman-teman kira-kira berapa ya yang tan theta-nya itu sama dengan 1? Theta-nya itu adalah sama dengan 45 derajat, jadi gitu. Oh, ternyata jarak jangkauan itu bisa paling maksimum ketika theta-nya adalah 45 derajat. Maka pada soal ini kita gunakan theta-nya itu sama dengan 45 derajat untuk memenuhi jangkauan tembak yang paling maksimum. Oke ya, itu adalah idenya. Nah, sekarang mari kita hapus yang sudah kita cari tadi. Kalau misalkan teman-teman bingung, loh, dapat dari mana 45 derajat, bisa dilihat di menit sebelumnya. Oke, saya hapus dulu ini. Oke, seperti ini ya. Nah, berarti nanti nanti peluru itu melewati 2 titik yang ketinggiannya adalah H, jadi gitu ya. Nah, ketinggiannya adalah H. Katakanlah ketinggian H di sini. Ini H, ini juga H di sini, jadi gitu. Nah, ini H, ini juga H juga, oke? Seperti itu. Nah, berarti H itu, ya kalau misalkan kita gambar, maka tengah-tengahnya antara titik, misalkan ini titik A, ini titik B ya, tengah-tengahnya adalah ketinggian maksimum gitu ya, ketinggian maksimum, ya kan? Sementara kita tahu ketinggian maksimum itu garis tinggi maksimum ini adalah membelah parabola jadi 2 ya, sehingga jaraknya di sini, misalkan jaraknya ini jangkauan maksimumnya tadi adalah jangkauan maksimumnya tadi itu sama dengan S-nya sini adalah 2V0 kuadrat sin theta cos theta per G, maka nanti yang setengahnya, jadi itu jarak dari awal sampai tengah sini berarti setengah dari S ini, jadi gitu, ya kan? Kita sebut aja ini sebagai D. D sama dengan setengah S, jadi gitu. Nah, sementara kita sebut jarak antara dua titik ini adalah L gitu ya. L yang sama dengan 18 cm. Nah, karena garis tinggi maksimum itu adalah tengah-tengah dari AB, maka nanti setengahnya ini ya, setengahnya ini ke sini ya, ini ke sini, ini adalah L per 2, jadi gitu. Ini adalah L per 2, oke? Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung XA gitu ya, perhatikan ini XA itu di sini ya. XA itu dihitung dari titik awal tembakan sampai titik A dalam arah horizontal, ini adalah XA. Nah, YA berarti H ya. Berarti XA itu sama dengan apa? Sama dengan D. D itu dari awal ke tengah dikurangi dari A ke tengah, jadi gitu. Sehingga XA sama dengan D minus L per 2. Sementara YA ya H itu sendiri, jadi YA sama dengan H, jadi gitu. Oke, teman-teman semuanya, itu adalah yang kita peroleh ya. Nah, kemudian sekarang kita tahu tetanya adalah 45 derajat, jadi gitu. Sehingga ketika theta sama dengan 45 derajat, kita bisa mencari yang namanya D. D itu kan sama dengan setengah S ya, setengah S. S sendiri sama dengan 2V0 kuadrat sin theta cos theta per G, jadi gitu. Nah, kita bisa coret yang duanya ya, kita bisa coret 2. Sehingga tinggal V0 kuadrat itu adalah 900 gitu ya, 900 dikalikan sin theta berarti sin 45 yaitu setengah akar 2, dikalikan cos theta juga cos 45 setengah akar 2, dibagi G-nya itu sama dengan 10, jadi gitu. Sehingga 900 sama 10 bisa di-cancel jadi 90, setengah akar 2 kalikan setengah akar 2 jadi setengah, jadi 90 dikalikan setengah, jadi ini adalah 45 meter, jadi gitu. Nah, jadi ternyata D-nya 45 meter saja. Nah, terus ini kita akan menghitung apa lagi? Menghitung H, teman-teman semuanya. Nah, untuk menghitung H, oke, sebentar ya. Saya mau konfirmasi ini V0-nya ini sentimeter atau meter ya? Saya mau lihat dulu, saya memastikan kalau misalkan V0-nya itu sudah tepat. Kalau misalkan dalam sentimeter, soalnya nanti agak aneh nilainya, tapi nggak apa-apa kalau misalkan memang sudah tepat.
Oh, mohon maaf. Ini L-nya yang salah. Ini harusnya dalam meter, teman-teman semuanya. Ini mohon maaf, ini dalam meter ya. Dalam meter jadi gitu. Jadi L-nya lebih tepatnya adalah 18 meter, bukan 18 cm. Karena kalau misalkan dikomparasi dengan 45 memang terlalu jauh ya. Jadi ini salah, ini adalah 18 meter ternyata, bukan cm. Oke. Nah, D-nya sama dengan 45 meter ya teman-teman semuanya ya. Nah, sekarang kita akan menghitung XA. XA itu sama dengan apa? Sama dengan D minus L per 2 jadi gitu. Nah, D-nya adalah 45 dikurangi L-nya adalah 18 dibagi 2 itu 9, berarti 45 dikurangi 9 itu berapa? 36 meter. Oh, ternyata XA-nya sama dengan 36 meter teman-teman semuanya. Oke. Nah, sekarang kita baru menghitung yang namanya gerak parabolanya, yaitu untuk menentukan H. Kita tahu ketika benda itu bergerak dengan lintasan parabola dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi theta gitu ya, maka nanti ketika bergerak parabola ini kita memiliki fungsi lintasannya. Jadi bukan fungsi waktu lagi, tapi fungsi lintasan. Yaitu fungsi lintasan itu fungsi posisi arah Y terhadap sebagai fungsi dari arah X jadi gitu. Nah, jadi kita tahu dari rumus parabola ya, gerak parabola ya, Y itu akan sama dengan X tan theta. Sebenarnya nggak perlu ya saya turunkan lagi, teman-teman bisa lihat di buku ya gimana dapat ini. Ternyata gampang sekali ya, tinggal merubah saja apa namanya itu X menjadi V0 cos theta kali T, terus nanti mencari T-nya dimasukkan ke persamaan fungsi waktu dari Y, dan nanti kalian peroleh seperti ini, X tan theta minus G per 2 X kuadrat per V0 kuadrat cos kuadrat theta teman-teman semuanya. Jadi gitu. Nah, untuk kasus kita kan mau mencari H ya. H itu adalah YA itu adalah H. Ketika kita pertimbangkan YA, maka X-nya juga XA. Berarti YA sama dengan H, di mana X-nya adalah XA, tan-nya tan 45 derajat, ya, tan theta yang 45 derajat, minus G per 2 itu berarti 5 ya, 5 XA kuadrat dibagi dengan V0 kuadrat cos kuadrat theta, jadi gitu. Oke, kita masukkan ya, ini nanti sama dengan H langsung ya. XA-nya adalah 36, tan theta, tan 45 itu berapa? 1 ya, tan 45 adalah 1, dikurangi dengan 5 kali 36 kuadrat. 36 kuadrat dibagi dengan V0. V0 itu adalah 30. 30 kuadrat berarti 900 dikalikan dengan cos 45 adalah setengah akar 2 ya, dikuadratkan jadinya setengah. Oke, jadinya seperti ini. Nah, teman-teman bisa menghitung ya kira-kira berapa ini. Pertama kita bisa mencoret, coba ini saya ganti dulu gini ya, 36 kuadrat itu kan 36 kali 36 ya, 36 dikalikan 36 kali 36, terus kemudian 900 itu adalah 30 kali 30 ya. Oke, 30 kali 30. Coba kita operasikan dengan cara coret-coret seperti ini. Nah, ini 36 sama 30 itu berapa? 36 dibagi 4 itu 9 ya. Salah. 36 dibagi 6 itu 6. Nah, terus 36 dibagi 30 bagi 6 5, jadi gitu. Ini juga sama, 36 bagi 6 adalah 6, 30 bagi 6 5. Nah, terus 5-nya juga bisa kecoret sama ini ya. Nah, 5 bisa kecoret, tinggal 6 per 6 dibagi dengan 5 per 2. Oke? Nah, kira-kira berapa hasilnya? Berarti 36 dikurangi 6 kali 6, 36 dibagi 2,5 teman-teman semuanya. Nanti 2,5 bisa dihitung lah ini ya. 2,5 jadi 1,5 dibagi 2,5 itu adalah 3 per 5 ya. 3 per 5 betul? Oke, bentar, 3 per 5 ya, 3 per 5 benar. 3 per 5 dikalikan dengan 36 itu sekitar 36 kali 6 berapa ya? 36, coba 36 dikalikan 6 itu 6 6 kali 3 18, 216. Berarti nanti hasilnya adalah sekitar 2,16 teman-teman semuanya, 2,16 meter. Oke, jadi itu. Maaf ini perhitungannya kurang cepat ya, tapi intinya gini, saya hitung lagi di atas ya.
Jadi nanti nilai dari YA itu berarti kan Y sama dengan H, yang itu sama dengan 36 dikurangi 36 per 2,5. Kan disamakan menyebutnya, jadi 2,5 dikurangi 1 kan jadinya 1,5 per 2,5 dikali 36 itu nanti sekitar kalau teman-teman kalikan ini dengan 4, maka yang atas jadi 6, yang bawah jadi 10, kan gitu ya. 6 dikalikan 36 itu adalah 216 dibagi 10 yaitu 21,6 meter jadi gitu. Oke. Jadi ternyata hanya itu sama dengan 21,6 meter. Oke ya, jadi itu adalah caranya. Idenya tadi kata kuncinya mencari dulu syarat agar terjadi jangkauan tembak yang paling maksimum, yaitu ketika sudut elevasinya adalah 45 derajat. Nah, setelah itu baru kita menggunakan kinematika biasa, yaitu gerak parabola untuk menentukan ketinggian pada titik tertentu yang jaraknya sudah diketahui, yaitu adalah 36 meter. Oke, baik, ini caranya untuk nomor 3 ya. Teman-teman silahkan melihat lagi, kalau misalkan kurang jelas bisa diulangi lagi di menit sebelumnya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu soal yang relatif sangat mudah ya, karena ternyata walaupun KSOSN ini soalnya ada 40, tapi ternyata soalnya tidak selevel OSK biasanya. OSK biasanya kalau misalkan hanya 7 soal itu kan pembuktian yang agak, ataupun perhitungan yang kemudian agak perlu banyak analisis ya, dan itu kemudian seringkali menarik gitu ya dari segi interpretasi dan yang lain. Tapi kalau seperti ini, soal ini seperti halnya soal UTBK gitu ya, walaupun nanti ada level yang agak tinggi jadi gitu ketika ngerjakannya. Nah, kita mari lihat untuk nomor 4 ini. Di sini ada mata uang logam dengan massa 15 gram dan berjari-jari 2 cm menggelinding tanpa slip. Nah, di mana tanpa slip itu syaratnya sudah pernah saya sampaikan di video yang lain ya. Jadi syarat tanpa slip itu ketika roda ataupun silinder itu bergerak rotasi sambil bertranslasi dengan kecepatan yang ada korelasinya. Misalkan kecepatan translasinya adalah V dan kecepatan sudutnya adalah omega dengan jari-jari R, maka tanpa slip itu gerak dengan korelasi V sama dengan omega dikalikan dengan R. Jadi gitu, itu adalah syarat tanpa slip. Oke, V sama dengan omega dikalikan dengan R. Nah, kemudian di sini ketika bergerak tanpa slip di atas suatu permukaan meja dengan kecepatan 6 cm per sekon, energi kinetik yang dialami oleh logam tersebut adalah, nah berarti ini relatif mudah ya. Energi kinetik itu karena benda ini bergerak translasi dan rotasi, maka energi kinetiknya ada dua, yaitu energi akibat translasinya dan akibat rotasinya, jadi gitu. Nah, energi akibat translasinya maka itu sama dengan ya setengah mv kuadrat biasa. Setengah dikalikan masanya dikalikan kecepatan translasinya kuadrat, ditambah energi kinetik rotasinya adalah setengah dikalikan dengan momen inersianya omega kuadrat. Ingat, momen inersia khususnya untuk I-nya dari silinder gitu ya, ataupun logam di sini ya. Logam di sini kan silinder tipis jadi gitu ya. Nanti sama dengan setengah mr kuadrat jadi gitu. Sehingga kalau teman-teman masukkan ke sini ya, setengah mv kuadrat ini ditambah dengan setengah kali I-nya adalah setengah ya, setengah mr kuadrat kalikan omega kuadrat. Nah, teman-teman bisa merubah nih, R kuadrat omega kuadrat itu jadi apa kira-kira? R kuadrat omega kuadrat itu bisa menjadi R dikalikan omega kuadrat kan gitu ya. Padahal berdasarkan konsep tanpa slip, R dikalikan omega itu adalah sama dengan V jadi gitu. Sehingga ini jadinya R omega kuadrat sama dengan V kuadrat. Nah, sehingga kita memiliki bentuk yang lumayan menarik, yaitu setengah dikalikan mv kuadrat, setengah kali setengah adalah seperempat, m r kuadrat omega kuadrat adalah v kuadrat. Nah, jadinya kita memiliki relasi yang lebih simpel, setengah tambah seperempat adalah 3/4 mv kuadrat jadi gitu. Oke. Nah, karena di sini v-nya itu dalam sentimeter, kita ubah dulu dalam bentuk meter gitu ya. 6 cm per detik itu sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 2 meter per detik jadi gitu. Nah, dan masanya dalam gram, maka massa 15 gram itu menjadi berapa?
menjadi 1,5 kali 10 pangkat minus 2 juga kilogram, jadi gitu. Nah, sedemikian hingga kita bisa menghitung ya, 3/4 dikalikan dengan 1,5 kali 10 pangkat min 2 V kuadrat adalah berapa? Adalah 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat ini Joule, jadi gitu. Nah, nanti ini bisa menjadi 3/4 dikali 1,5 dikali dengan 6 kuadrat adalah 36. 10 pangkat min 2 dikuadratkan jadinya 10 pangkat min 4 dikalikan 10 pangkat min 2 jadinya 10 pangkat min 6, jadi gitu. Nah, ini bisa kecoret sama yang bawah gitu ya. 4 sama 36 itu 9 gitu ya. 9 kali 3 adalah 27 gitu ya. 27, nah, 27 dikalikan dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6 Joule itu berapa ya? 27 kali 1,5 27 setengahnya dari 27 berapa? 13,5 ditambah 27 40 ya, 40,5 kali 10 pangkat min 6 Joule. Nah, 10 pangkat min 6 sama Joule bisa digabung menjadi mikrojoule, jadi gitu. Sehingga kita peroleh 40,5 mikrojoule. Jadi jawaban di sini adalah 40,5, teman-teman semuanya. Oke. Jadi itu adalah cara untuk menentukan energi kinetik dari mata uang logam yang sebenarnya adalah silinder tipis kemudian bergerak rotasi tanpa slip di suatu permukaan yang kasar. Oke, baik, mungkin ini aja pembahasan soal OSNK pada video kali ini. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya dengan soal-soal yang lain ya, khususnya pembahasan soal OSN tingkat kota tahun 2022 bidang fisika. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.